Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Kimia Dasar, Program Studi Teknologi Pangan, semester 1. Menyambung dari materi sebelumnya tentang stoikiometri, di mana kita sudah mempelajari apa itu namanya AR, MR, mol, kemudian molaritas, normalitas, dan seterusnya. Sekarang di sini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan stoikiometri. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenceran. Jika suatu larutan diencerkan, volume akan meningkat dan konsentrasi akan berkurang nilainya, tapi jumlah keseluruhan solut akan konstan. Dan untuk rumus pengenceran, itu bisa menggunakan rumus V1K1 sama dengan V2K2 atau V1M1 sama dengan V2M2, tergantung dia konsentrasinya menggunakan satuan apa. Di mana di situ dikatakan bahwa untuk angka 1 dan angka 2 itu menunjukkan sebelum dan sesudah pengenceran. Biasanya nomor 1 itu digunakan untuk melambangkan proses atau tahapan sebelum pengenceran, dan nomor 2 itu setelah pengenceran. Dan di sini ada contoh soal pengenceran. Untuk memperoleh larutan AgNO3 berkonsentrasi 16 mg per cm kubik dari larutan AgNO3 berkonsentrasi 40 mg cm kubik. Baik, mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk memperoleh larutan AgNO3 berkonsentrasi 16 mg cm kubik dari larutan AgNO3 berkonsentrasi 40 mg cm kubik, berapa pengenceran yang harus dilakukan? Nah, di situ dapat dilihat kita menggunakan rumus V1K1 sama dengan V2K2. Kemudian ditemukan volumenya berapa dan kemudian dihitung berapa besar pengenceran yang dilakukan dari proses pengenceran tersebut. Kemudian di sini rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul. Rumus molekul merupakan suatu rumus yang menyatakan tidak hanya jumlah relatif atom-atom dari setiap elemen, tapi juga menunjukkan jumlah aktual atom setiap unsur penyusun dalam suatu molekul senyawa. Misalnya, benzena mempunyai rumus molekul C6H6, artinya benzena tersusun dari 6 atom C dan terdiri dari 6 atom H. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan rumus molekul yang biasa disingkat dengan RM. Kemudian rumus empiris. Rumus empiris atau rumus sederhana menyatakan perbandingan mol unsur-unsur dalam suatu senyawa. Untuk menentukan rumus empiris diperlukan perbandingan mol antar unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Rumus empiris diperoleh dari pengukuran hasil percobaan persen susunan senyawa. Misalnya rumus molekul dari benzena yaitu C6H6, maka rumus empirisnya yaitu CH dalam kurung N. Karena perbandingan mol C dan H yaitu 6:6, atau bila disederhanakan 1:1. Artinya dari rumus empiris tersebut dapat diperoleh senyawa lain dengan mengubah faktor N. Misalnya jika N sama dengan 2, maka CH dalam kurung 2 atau setara dengan C2H2. Itu yang dinamakan dengan rumus empiris. Nah, di sini contoh bagaimana cara menentukan rumus molekul dari suatu molekul, di mana molekul tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu NaCl, dan oksigen, seperti itu. Nanti bisa kalian baca sendiri. Yang pasti untuk mencari rumus empiris itu menggunakan perbandingan mol.
Seperti itu. Apabila belum diketahui molnya berapa, maka kalian harus mengkonversikan satuan atau nilai dari yang sudah diketahui itu ke dalam bentuk mol, sehingga kalian bisa mengetahui berapa perbandingan mol antar unsur dalam suatu senyawa tersebut. Contohnya di sini perbandingan molnya dihasilkan 1:1:3. Berarti perbandingannya antara unsur Na, Cl, dan O yaitu molnya 1:1:3. Dan rumus molekulnya yaitu NaClO3. Seperti itu. Nah, ini juga sama seperti yang di awal. Nanti bisa kalian pelajari sendiri, kemudian kalian jangan lupa menulis ringkasannya. Nah, di sini ada latihan soal yang dikatakan yaitu suatu senyawa hidrokarbon. Namanya hidrokarbon berarti ada unsur hidrogen dan ada unsur karbon. Mengandung 85,7% massa karbon dan sisanya adalah massa hidrogen. Jika mR senyawa hidrogen tersebut 56 dan massanya 100 gram, maka tentukan yang pertama massa karbon dan hidrogen, rumus empirisnya, dan rumus molekulnya. Jadi dari soal itu ada 100 gram senyawa hidrokarbon dengan massa molekulnya 56 yang mengandung 85,7% karbon. Berarti sisanya hidrogen. Sisanya berapa? Berarti 100 dikurangi 85,7. Itu adalah massa dari hidrogennya. Seperti itu. Untuk ini juga kalian tulis di mana? Ringkasan sebagai soal latihan. Kita masuk ke berikutnya yaitu stoikiometri dalam reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Namanya diubah itu ada yang pembentukan, ada yang penguraian. Kalau membentuk berarti ada dua senyawa atau lebih yang dihasilkan satu atau lebih senyawa. Kemudian kalau penguraian berarti dari satu senyawa atau molekul diurai menjadi beberapa unsur senyawa atau molekul. Nah, di sini dikatakan bahwa pada reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaktan dan produk. Ada yang dinamakan reaktan, ada yang dinamakan produk. Reaktan merupakan senyawa atau unsur yang saling bereaksi. Sedangkan produk merupakan senyawa yang dihasilkan setelah reaksi kimia. Jadi, unsur atau senyawa yang bereaksi ketika terjadi reaksi kimia itu disebut reaktan. Dan hasil, baik itu molekul atau unsur yang dihasilkan dari reaksi kimia dinamakan dengan produk. Pada penulisan reaksi kimia atau rumus pereaksi reaktan itu diletakkan di sebelah kiri dan hasilnya di sebelah kanan. Jadi seperti yang kita ketahui, contohnya reaksi antara Na dan Cl menjadi NaCl. Itu Na dan Cl merupakan reaktan dan NaCl itu adalah produknya. Na plus Cl di sebelah kiri dan NaCl itu di sebelah kanan yang dipisahkan dengan tanda panah. Kemudian persamaan kimia menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dan jumlah zat-zat yang bereaksi dalam jumlah zat hasil reaksi. Maksudnya gini, persamaan kimia itu merupakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dan jumlah hasil reaksinya. Dan penulisan zat tersebut menggunakan lambang unsur atau rumus kimia. Nah, ini adalah contoh dari
penulisan reaksi kimia, di mana N2 dan 3H2 itu ketika bereaksi akan menghasilkan 2NH3. Yang dinamakan reaktan adalah yang ini, karena dia saling bereaksi. Dan produk ini adalah hasil yang dihasilkan dari reaksi antara N2 dan 3H2. Reaktan ada di sebelah kiri tanda panah, dan produk ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, di sini ada persamaan kimia yaitu 2Mg plus O2 dihasilkan 2MgO. Artinya, yang pertama, 2 atom Mg plus 1 molekul O2 menjadi 2 molekul MgO. Kemudian yang kedua, 2 mol Mg ditambah 1 mol O2 menjadi 2 mol MgO. Kemudian yang ketiga, 48,6 gram Mg ditambah 32 gram O2 menjadi 80,6 gram MgO. Bisa dilihat ya, ini jumlah atomnya, ini jumlah molnya, dan ini adalah masanya. Bukan 2 gram Mg plus 1 gram O2 menjadi 2 gram MgO. Karena 2 di sini bukan menyatakan massa, tapi atom maupun mol dari unsur maupun molekul tersebut. Di sini ada contoh soal yang ditanyakan adalah berapakah besi oksida yang diperoleh dari pembakaran 200 gram besi logam dengan oksigen sebanyak 50 liter. Yang namanya pembakaran berarti besi tersebut bereaksi dengan oksigen. Nanti untuk data yang seperti apa bisa kalian coba kembali di rumah masing-masing. Nah, di sini ada contoh soal latihan. Jadi kalian, ini soal latihan keberapa ya berarti? Untuk stoikiometri yang pertama ada 3, kemudian yang ini yang kedua, berarti ada ini soal latihan yang kelima. Jika 8,8 gram C3H8 dibakar dan dihasilkan sejumlah gas CO2 dan uap air, tentukan persamaan reaksinya. Yang kedua, berapa massa gas O2 yang dibutuhkan? Dan yang ketiga, berapa massa dan volume CO2 pada keadaan STP. Baik, sekian untuk pertemuan terkait mata kuliah kimia dasar bab stoikiometri yang kedua. Silahkan adik-adik kerjakan untuk soal-soal latihan yang sudah diinstruksikan tadi, dengan harapan soal-soal tersebut bisa menjadi soal atau latihan ya, ketika nanti kalian persiapan mengikuti ujian tengah semester. Saya kira seperti itu. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.